سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، للمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، بل نواصل النصير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننام، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak menyebutkan Al-Aqsa. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para ikhwan muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang bergembira bagi kita, tetapi juga hari yang menyedihkan bagi kita. Kita bergembira dikarenakan pada hari-hari ini, pekan-pekan ini, negeri kita Indonesia sedang merayakan hari kemerdekaan yang ke berapa Bu? Ke-77, dihitung dari tahun 1945 Masehi, dan sekarang tahun 2022 Masehi. Sebuah perjalanan yang panjang di mana negeri Indonesia hampir 77 tahun merasakan kemerdekaan sebagai sebuah negeri, sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dan jangan dikira ketika ingin berdaulat sebagai sebuah negara,
itu suatu hal yang mudah. Tidak. Suatu negara, ketika negara itu memproklamasikan, mengumumkan kemerdekaan atau berdirinya, itu harus diakui oleh negara-negara yang telah berdaulat terlebih dahulu. Sebagai contoh, di Indonesia dulu pernah terjadi pemisahan suatu negara. Negara mana? Ketika tahun 99. Negara mana? Negara Timor Leste. Negara Timor Leste ini tidak sah sebagai suatu negara ketika tidak ada yang mengakuinya. Demikian pula ketika dulu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka tugas yang paling berat saat itu adalah bagaimana supaya proklamasinya Indonesia itu diakui oleh negara-negara yang sudah ada, sudah merdeka, sudah berdaulat sebelumnya. Nah, qadarullah. 3 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan negeri Indonesia waktu itu adalah 1. Arab Saudi, 2 negara Mesir, dan yang ketiga adalah negara Palestina. Nah, pertanyaan saya, jadi waktu itu negara Palestina itu sudah ada apa belum? Sudah ada, yang disebut dengan negara Palestina. Kemudian waktu itu tahun 45 sudah ada belum negara Israel? Sudah ada belum negara Israel? Tahun berapa Mas Wahyu tahun negara Israel? Nah, waktu itu yang ada baru negara Palestina. Kemudian beberapa tahun kemudian muncullah orang-orang itu mengatakan jari negara Israel. Dari latar belakang sejarah ini para ikhwan, kita paham bahwasanya sebenarnya yang menjadi penjajah dan yang dijajah siapa? Sudah sangat jelas sekali, ya, sudah sangat jelas sekali. Siapa yang merebut dan siapa yang direbut. Jadi kabar gembiranya kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Tetapi kita sedihnya juga, negeri yang dulu pernah mengakui kemerdekaan bangsa kita sekarang kondisinya terbalik. Mereka sekarang sedang berjuang bukan untuk merdeka sebenarnya, untuk mengembalikan apa? Kemerdekaan. Itulah kenapa tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Wahyu, secara historis, secara sejarah kita ini punya hutang budi kepada negeri Palestina. Karena salah satu dari upaya mereka lah kita ini diakui sebagai sebuah negara. Jadi asli nih Muslim Indonesia karo Muslim Palestina saudara apa bukan? Saudara banget, punya latar belakang sejarah yang sangat kuat. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu secara historis sejarah kita, sejarah bangsa Indonesia. Kalau secara dalil jelas, Palestina itu tadi adalah negeri para nabi. Di dalamnya Allah tempatkan Masjidil Aqsa yang sampai hari ini Allah masih kuasakan Masjidil Aqsa
di tangan kaum Zionis. Kenapa bahasa saya kok Allah masih kuasakan Masjidil Aqsa di tangan kaum Zionis? Karena Masya Allahu kana wa malam yasha' lam yakun. Tidak ada sesuatu itu kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau hari ini Allah kuasakan Masjidil Aqsa di tangan kaum Zionis, ini sebenarnya kemanfaatannya untuk kita, supaya kita ini punya lahan amal soleh. Jadi kalau hari ini kita melakukan aksi pembelaan terhadap negeri Palestina yang beberapa hari yang lalu kaum Zionis Yahudi melakukan serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil sehingga menyebabkan ratusan luka dan puluhan yang meninggal dunia, maka ini adalah sebagai bentuk rasa persaudaraan kita sesama muslim. قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم